Selamat datang kembali di kasus mencengangkan dunia. Kali ini aku ingin menceritakan kisah seorang wanita pembunuh berantai yang merupakan salah satu dari 3 wanita di Inggris yang diberi hukuman seumur hidup. Wanita ini merupakan pelaku utama dari pembunuhan parit Peterborough yang merupakan rangkaian pembunuhan berantai di Cambridgeshire, Inggris pada Maret 2013. Ketiga korban berjenis kelamin laki-laki dan meninggal akibat luka tusuk. Mayat mereka ditemukan dibuang di parit di luar Peterborough. Gilanya, sang pelaku menyempatkan untuk mengambil foto selfie dengan para korban setelah membunuh mereka. Kira-kira bagaimana latar belakang sang pembunuh dan motif pembunuhannya? Langsung saja kita bahas latar belakang Joanna Dennehy. Joanna sebenarnya memiliki orang tua dan saudari yang baik serta ekonomi yang mapan. Tidak seperti latar belakang serial killer pada umumnya. Ia lahir pada Agustus 1982 di St. Albans dan dibesarkan di Harpenden oleh orang tuanya, Kevin, seorang penjaga keamanan, dan Kathleen, seorang manajer toko. Dia adalah putri sulung dan diharapkan akan menjadi seorang pengacara. Joanna memiliki seorang adik perempuan bernama Maria yang sangat dekat dengannya. Mereka sering bermain bersama dan berbagi cerita layaknya kedua saudari perempuan pada umumnya. Keluarga Dennehy tinggal di sebuah komplek perumahan mewah di Inggris. Di masa kecilnya, Joanna adalah orang yang pengasih. Dia biasanya mengunjungi taman bermain, dan di sisi lain, dia juga orang yang emosional. Ibu Joanna berbicara tentang putrinya dalam sebuah film dokumenter yang ditayangkan di saluran Crime Investigation pada Januari 2017. Kathleen mengatakan putrinya menyukai bola jaring dan hoki, dan ia merupakan anak yang sensitif yang tumbuh dewasa. Dia berkata, "Dia sangat sensitif. Jika dia berdiri di atas cacing atau sesuatu, dia akan sangat marah jika cacing itu mati. Dia biasa membawa mereka ke tempat tidur bersamanya. Jadi, dia adalah gadis yang penuh kasih. Dia juga sopan kepada semua orang. Guru selalu mengatakan bahwa dia adalah gadis yang baik." Tetapi Joanna berubah ketika ia beranjak remaja dan mulai mencari jati diri. Ketika ia berusia 13 tahun, ia bergabung dengan geng anak-anak nakal di sekolahnya. Kenakalan mereka melebihi kenakalan yang umumnya dilakukan oleh anak seusianya. Mereka merokok, mabuk-mabukan, sering bolos sekolah, bahkan menggunakan narkoba. Joanna mulai jauh dari keluarganya dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Orang tuanya tidak pernah bosan untuk menasihati sang buah hati kesayangan mereka. Namun, tetap saja Joanna melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri. Selain itu, Joanna pun telah melakukan seks bebas. Joanna pertama kali melarikan diri dari rumah pada usia 15 tahun untuk tinggal bersama pacarnya. Pertama kali dia kabur dari rumah, orang tuanya menelepon polisi. Tetapi Joanna kembali kabur dari rumah sebanyak 8 kali sebelum akhirnya berusia 16 tahun dan memiliki hak hukum untuk memutuskan tempat tinggalnya sendiri. Joanna berpacaran dengan pria bernama John Trainor yang 5 tahun lebih tua darinya.
Joanna melahirkan anak pertamanya yang bernama Cheyenne ketika dia baru berusia 17 tahun dan anak keduanya 3 tahun setelahnya. Pada mulanya, Joanna merupakan seorang ibu yang sangat penyayang. Namun, setelah Joanna dan John sering bertengkar dan John pun main tangan terhadap Joanna, Joanna mulai kecanduan minum alkohol dan obat-obatan untuk mengendalikan suasana hatinya. Ia juga berselingkuh dengan banyak pria lain yang juga melakukan kekerasan fisik terhadapnya. Joanna mulai menelantarkan John dan anak-anaknya. Joanna pun sering melukai dirinya sendiri untuk memanipulasi John agar tak meninggalkannya. Joanna sering mencopet untuk mendapatkan uang dan membeli minuman beralkohol serta obat-obatan terlarang. Joanna sempat tertangkap polisi dan dipenjara karena aksi pencopetannya. Saat keluar dari penjara dan kembali ke rumah, Joanna dan John makin sering bertengkar dan Joanna pun memberikan reaksi yang ekstrim. Joanna pernah menodongkan dan menikam pisau di lantai seolah-olah ia ingin menusuk John. Akhirnya, John meninggalkan rumah bersama anak-anaknya secara diam-diam tanpa jejak. Prioritas utamanya adalah melindungi anak-anaknya. John mengatakan bahwa Joanna adalah kutukan bagi anak-anaknya. Akibat ditinggal John, Joanna tidak mampu membayar uang sewa rumah. Ia akhirnya harus mencari tempat tinggal baru yang lebih murah. Dia bertemu dengan Kevin Lee, seorang pemilik kamar sewaan murah, dan merasa iba kepadanya. Kevin pun memberikan sebuah kamar kepada Joanna dengan syarat Joanna akan membantu membersihkan rumah itu. Di tempat tinggal barunya, Joanna harus berbagi rumah dengan para penghuni lainnya yang nantinya akan jadi korban pembunuhannya. Selama periode 10 hari, dia membunuh 3 pria dalam apa yang kemudian dikenal sebagai pembunuhan parit Peterborough. Joanna Dennehy memikat para korbannya dengan wajah cantik dan senyumannya yang menarik. Lucas, warga negara Polandia, adalah korban pertama Joanna. Dia baru mengenal pria berusia 31 tahun itu beberapa hari sebelum membunuhnya di sebuah properti di Orton Goldhay, Peterborough, sekitar 19 Maret 2013. Setelah dibujuk oleh pesan teks dari Joanna, Lucas pun pergi menemuinya dan diperkirakan Lucas ini mengharapkan hubungan seksual dengan Joanna. Joanna lalu menikam Lucas di jantung sebelum menyimpan tubuhnya di tempat sampah roda hingga dia mengambil nyawa korban keduanya. John Chapman adalah korban kedua Joanna yang terbunuh pada 29 Maret. John yang berusia 56 tahun adalah seorang veteran Falklands yang tinggal di tempat yang sama dengan Joanna. Joanna mabuk minuman keras dan obat-obatan saat dia menikamnya di leher dan dada. Setelah mengambil nyawa korban keduanya, Joanna menghubungi pacarnya yang lain bernama Gary Richards dan mengatakan kepadanya, "Ups, saya telah melakukannya lagi." Joanna kemudian mengangkut mayat-mayat itu dengan mobil dibantu oleh Gary dan teman lainnya bernama Leslie Layton sebelum mencoba mengubur mayat-mayat itu di parit-parit sekitar Peterborough. Kevin Lee adalah korban ketiga Joanna. Pada tanggal 29 Maret, dia menikam tuan tanah sekaligus kekasihnya yang berusia 48 tahun itu di dadanya. Ketika Joanna membuang tubuhnya, dia mendandaninya dengan baju berpayet hitam dan meninggalkannya di selokan pinggir jalan di Newborough, di mana dia ditemukan pada 30 Maret.
Dr. Jeremy Coit, seorang ahli pikiran psikopat, mengatakan tubuhnya ditempatkan sedemikian rupa untuk merendahkannya dan mendapatkan kegembiraan dan kesenangan dari penghinaan terhadapnya bahkan setelah dia meninggal. Joanna melarikan diri bersama Gary dan Leslie, dan ketika mereka sampai di Hereford, Joanna menikam 2 pejalan kaki secara acak di jalan yang bernama Robin Bereza dan John Rogers, yang untungnya keduanya selamat dari serangan itu. Joanna secara khusus menargetkan pria selama pembunuhannya, dan ia tidak ingin membunuh seorang wanita, terutama wanita dengan anak-anak. Hal ini mungkin dikarenakan Joanna kepahitan dengan kekerasan fisik yang ia dapatkan dari para pasangannya sebelumnya. Namun anehnya, Joanna melakukan aksi kejinya kepada orang-orang yang sebenarnya baik kepadanya atau orang yang tidak dikenalnya. Awalnya Joanna ingin membunuh 9 orang secara total. Ia ingin menjadi serial killer yang legendaris seperti panutannya, Bonnie and Clyde. Joanna menikam pria untuk tujuan hiburan dan kesenangannya semata. Saat diperiksa oleh psikiater, Joanna berkata bahwa dia ingin lebih banyak membunuh setelah ia melakukan pembunuhan pertamanya. Pada November 2013, Joanna mengaku bersalah atas ketiga pembunuhan dan 2 percobaan pembunuhan lebih lanjut. Joanna pun ditahan di penjara H.M. Brownsfield. Psikiater kemudian mendiagnosis Joanna dengan gangguan kepribadian psikopat, antisosial, dan kecemasan yang berlebihan hingga ia suka melakukan suatu perbuatan secara berulang. Ia tidak punya rasa iba kepada siapapun dan tidak memiliki rasa bersalah meskipun merugikan orang lain. Pada 28 Februari 2014, Joanna dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kesempatan pembebasan bersyarat. Hal ini dikarenakan Joanna adalah seorang sadomasokis dan tidak memiliki rentang normal emosi manusia. Saat vonisnya dibacakan, Joanna tampak tertawa dan menyeringai. Joanna diyakini sebagai salah satu dari hanya 3 wanita Inggris yang diberi hukuman seumur hidup setelah Myra Hindley dan Rosemary West. Gary Richards dan Leslie Layton diadili karena telah membantu Joanna. Pada tanggal 10 Februari, Gary dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan dan Leslie dinyatakan bersalah karena memutarbalikkan fakta. Pada 12 Februari, Leslie dan Gary dihukum atas semua tuduhan yang lainnya. Sementara Joanna ditahan, staf penjara menemukan rencana pelarian di buku hariannya. Ia merencanakan pembunuhan terhadap penjaga penjara dan berencana memotong salah satu jari penjaga dan menggunakan jari yang diamputasi untuk mengelabui sistem biometrik di penjara. Jadi misalnya kalau ada pintu yang memerlukan fingerprint, dia bisa memakai salah satu jari penjaga yang telah dipotongnya. Karena rencananya tersebut, Joanna akhirnya ditempatkan di sel isolasi sebelum dan setelah proses peradilannya. Kisah Joanna ditampilkan dalam The Murder and Me, Joanna Dennehy, sebuah film dokumenter yang ditayangkan di Sky Crime di Inggris dan Irlandia pada 21 Februari 2021 lalu. Ketika Cheyenne, anak sulung Joanna berusia 19 tahun, ia mengatakan, "Saya turut berduka untuk para korban. Saya tidak dapat membayangkan apa yang mereka alami. Saya tidak percaya dia melakukan apa yang dia lakukan. Itu membuat saya ingin menangis. Dia terluka, orang-orang itu, dan aku tidak pernah bisa memaafkannya untuk itu. Dia pantas menghabiskan sisa hidupnya di penjara karena apa yang dia lakukan."
Saudari kandung Joanna, Maria Dennehy, dikenal sebagai seorang anak yang cerdas, bahagia, dan kutu buku. Maria menempa karir yang sukses di Angkatan Darat, di mana ia bertugas di Afghanistan. Joanna merasa iri kepada adiknya karena menganggap bahwa orang tuanya lebih menyayangi adiknya. Padahal, orang tua Joanna juga sangat menyayangi Joanna hingga mereka selalu merasa bersalah atas apa yang telah terjadi di hidup Joanna. Sepertinya dia bangun suatu hari dan berkata tidak tentang karir yang direncanakannya. Ada ganja dan narkoba yang terlibat. Dia menjadi sedikit pemberontak. Orang tua saya selalu menyalahkan diri mereka sendiri atas apa yang terjadi dengan Joanna. Tetapi mereka adalah ibu dan ayah yang hebat. Orang tua saya memberikan Joanna pendidikan yang baik. Joanna dulunya sangat akademis dan terbiasa membaca buku dan suka belajar banyak hal, kata Maria pada suatu wawancara. Dari kisah kali ini, kita dapat melihat bagaimana besarnya dampak dari salah pergaulan, obat-obatan terlarang, dan minuman keras dalam mengubah diri seseorang. Joanna yang mulanya adalah seorang anak yang sangat pengasih, bahkan membunuh cacing saja ia tidak mau, berubah menjadi seorang pembunuh berdarah dingin. Jadi, mulai sekarang, berhati-hatilah dalam memilih teman. Jangan sampai kamu memiliki pergaulan yang salah yang membuat masa depanmu berubah 180 derajat menjadi lebih buruk dan menyisakan penyesalan kelak. Hal yang lain yang dapat kita pelajari dari kisah ini adalah jangan pernah mencoba obat-obatan terlarang karena kamu bisa kehilangan akal sehat dan kemampuan berpikirmu. Demikian kisah mencengangkan dunia kali ini tentang serial killer Joanna Dennehy. Jangan lupa like dan subscribe channel aku supaya kamu tidak ketinggalan update dari kasus lainnya. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Salam penyidik.